Halo, saya di sini ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat surat keterangan kelulusan online berbasis website. Langkah pertama, kita buat folder di Google Drive agar data kita terorganisir dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat Google Formulir. Nah, di sini kita isi data sesuai dengan kebutuhan kita, dan di sini saat ini kita akan membuat surat keterangan online pada SDN 04 Jakarta. Nah, ini kita isi datanya. Dan nanti kita akan minta NISN untuk peserta didik yang akan mengetahui keterangan lulus atau tidaknya. Nah, kemudian kita di sini isi NISN-nya. Lalu untuk jawabannya di sini kita wajib isi ya, dan kemudian kita validasi datanya, validasi jawaban. Lalu di sini kita setting validasi ini menggunakan reguler. Ya, kita menggunakan reguler. Nah, di sini untuk berisinya kita ganti dengan kecocokan. Lalu untuk pola ini kita butuhkan data dari siswanya dan kemudian kita buat pola di Microsoft Excel. Nah, ini datanya sudah disiapkan ya. Dan bagaimana kita membuat polanya? Membuat polanya dengan cara kita berikan sama dengan, lalu kita klik NISN-nya. Kemudian kita enter. Lalu selanjutnya di bawahnya itu kita berikan lagi sama dengan. Kemudian kita klik NISN yang di kolom K5 ini. Kemudian kita tambahkan dan, lalu berikan tanda kutip dan simbol. Kemudian kita berikan lagi tanda kutip dan lagi ya simbol dan. Lalu setelah itu kita klik NISN di kolom C7. Dan seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah jadi seperti ini, pola ini bisa kita drag ke bawah dengan menekan titik hijau kecil ini. Kita tekan aja mouse kita drag ke bawah sampai datanya terpenuhi semua, lalu kita lepas. Nah, untuk polanya yang kita butuhkan hanya pola yang paling akhir ini ya. Nah, pola yang akhir ini kita copy saja, lalu kita pindahkan ke Google Form yang tadi kita buat. Nah, di sini kita pindahkan. Kemudian setelah itu kita akan mengisi teks jawaban jika terjadi kesalahan pada saat penulisan NISN-nya. Nah, di sini saya akan masukkan maaf NISN tidak sesuai. Silakan harap hubungi wali kelas. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan berikan judul dulu di atas saya. Kemudian di sini jika kalian memakai akun sekolah, maka kita harus setting sedikit nih agar nanti bisa diakses oleh akun email di luar akun sekolah atau akun pribadi. Nah, di sini batasan ini berlaku jika kalian memakai akun sekolah ya. Nah, di sini di unchecklist aja agar nanti pengisian oleh akun lain itu bisa diisi Google Form-nya. Setelah itu kita akan coba perhatiin jauh ya. Nah, setelah diperhatiin jauh kita akan tes menggunakan NISN yang salah dulu. Kita coba 1 2 3. Oke, berhasil ya. Di sini ada tulisan maaf NISN tidak sesuai, harap hubungi oleh kelas. Kemudian kita coba NISN yang sesuai apakah terbaca, apakah bekerja. Kita copy saja dari database yang tadi, kita pindahkan, kemudian kita kirim. Oke, sudah terbaca, berarti Google Formnya sudah siap untuk kita gunakan sebagai langkah awal ya. Kemudian setelah itu kita akan buat spreadsheet-nya ya. Nah, kita buat di sini spreadsheet untuk database yang akan kita gunakan.
Nah, kita tambahkan sheetnya ya untuk database, dan yang satu lagi nanti kita tambahkan sheetnya lagi untuk layout dari surat keterangan kelulusan tersebut. Kita tambahkan satu lagi. Setelah ini terbuat, nanti kita akan isi data-data tersebut yang sudah kita siapkan tadi ya di Microsoft Excel, kita pindahkan ke spreadsheet ini. Sebelum itu kita akan tambahkan dulu ya kolom responded ini. Awalnya formatnya 1000, kita tambahkan jadi 3000 agar nanti lebih banyak lagi yang ngisi atau kita tes itu bisa memenuhi ya, tidak overload. Oke, kemudian kita ke database lagi. Kita ambil database yang di Excel tadi ya, kita copy seluruh database ini ya, kemudian kita pindahkan ke spreadsheetnya. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita pindahkan ke spreadsheetnya, lalu kita ke layout. Nah, kita ke layout ini kita ambil lagi. Nah, kalian harus siapkan dulu layoutnya seperti ini ya. Nah, kita copy juga, kemudian kita pindahkan ke spreadsheetnya. Gunanya untuk apa? Agar nanti ini terintegrasi dari Google Form, spreadsheet, dan juga website nanti yang akan kita buat. Nah, ini bisa kalian rapihkan sedikit ya, karena perubahan ini terjadi akibat berbeda software. Yang tadi di Microsoft Office yaitu Excel-nya, kemudian berpindah ke spreadsheet yang dari Google. Nah, ini kita bisa tambahkan garis ke border ya. Kemudian kita sedikit rapihkan lagi untuk kolom-kolomnya. Yap, sudah cukup. Oke. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke from responded-nya. Kita akan buat rumus di sini menggunakan rumus Kaunta ya, Kita sama dengan, jadi setiap kali kita buat rumus harus ada sama dengannya. Kemudian kita buka kurung, lalu kita klik NSN-nya, kita drag sampai 2 seperti ini. Lalu kita ubah ya kolom keduanya itu, baris keduanya itu menjadi B3000, karena nanti isiannya sampai bawahnya itu ke 3000 baris. Lalu kita enter saja. Nah, di sini ada isian 1 indikatornya karena kita baru mengetes 1. Oke, langsung saja kita membuat rumus untuk NISN ya. Ini kita hapus dulu inisinya karena kita tidak pakai inisinya. Nah, untuk rumus ini, setiap rumus kita harus pakai sama dengan ya. Lalu kita klik sama dengan, kita pakai rumus offset. Oke, kemudian referensi selnya kita ke data, kita ke from responded ya. Kita ke from responded. Nah, kemudian kita pilih NSN-nya. Kita klik saja baris NSN-nya, lalu kita titik koma, kemudian kita klik kolom C baris ke-1-nya. Nah, di sini sudah seperti ini, kemudian kita titik koma lalu 0. Nah, setelah itu kita enter saja, maka NSN-nya akan terpanggil. Nah, setelah itu kita cek juga, nah, sudah sama ya NSN-nya. Nah, ini akan mengikuti semuanya ya. Nanti ketika ada isian itu dia akan berganti sendiri. Setelah itu di sini kita lihat lagi untuk NSN dari ini ya, ada nolnya tadi ya. Nah, di sini di spreadsheet tidak ada nolnya, maka kita harus tambahkan dengan cara sama dengan 0, kemudian klik simbol dan lalu kita seleksi NSN-nya lalu enter. Nah, sudah jadi nolnya seperti ini. Lalu kita tarik saja dengan cara yang sama, kita tekan ke bawah, kita tarik ke bawah.
Oke, maka 0 yang menghilang di spreadsheet ini bisa ditambahkan secara otomatis. Lalu kita salin saja, kemudian kita pindahkan ke kolom yang sudah rapi tersebut ya. Nah, di sini kita tempelnya itu tempel khusus agar nanti nilainya saja yang kita copy, kita paste ya. Oke, nah sudah seperti ini, maka kita akan buat rumus lagi di layoutnya untuk memanggil nama lengkap. Dengan cara apa? Kita sama dengan lalu kita VLOOKUP ya, kita pakai rumus VLOOKUP, kemudian kita kunci telusurannya di NSN yang ada di baris ke atasnya ya, di atasnya. Kemudian kita kunci rumus ini dengan absolute, yaitu tanda dolar. Nah, setelah itu kita titik koma, kemudian untuk rentangnya ini kita ke database. Nah, database ini kita akan seleksi ya seluruh database ini dari NSN sampai keterangan. Kita drag ke bawah. Oke. Nah, kita drag sampai sini. Oke. Lalu kita absolute lagi dengan tanda dolar. Si C4 nya ini ya, C4 sampai H62 nya kita kasih tanda dolar ya. Setelah itu kita berikan titik koma lagi untuk indeksnya, karena nama peserta itu urutan kedua, maka kita berikan nomor 2. Nah, kalau NSN kan nomor 1, nama peserta nomor 2 ya. Jenis kelamin itu nomor 3. Tempat tanggal lahir itu nomor 4. Nama orang tua nomor 5, kemudian keterangan itu nomor 6. Maka indeks ini untuk nama lengkap itu nomor 2. Dan setelah itu titik koma lalu kita berikan 0. Lalu kita enter saja. Maka nama dari layoutnya akan terpanggil. Nah, ini bisa kita pakai rumusnya untuk kebutuhan jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan keterangan dinyatakan lulusnya. Nanti kita ubah indeksnya saja ya, urutan dari kolom-kolom di database. Nah, kalau jenis kelamin kan tadi nomor 3, kemudian selanjutnya sampai keterangan itu nomor 6. Nah, di sini kita double klik saja. Lalu kita ubah indeksnya saja. Jenis kelamin itu tadi di nomor 3. Nah, setelah itu kita enter. Oke, jadi ya. Kemudian tempat tanggal lahir itu tadi di urutan kolom keempat. Kemudian kita berikan nomor 4, lalu kita enter. Lalu untuk nama orang tua itu di urutan kelima, kita ubah indeksnya nomor 5, lalu kita enter. Oke, kemudian keterangan lulusnya itu di nomor 6 di kolom terakhir. Lalu kita ganti saja nomor 6, lalu kita enter. Nah, ini bisa kita rapihkan sedikit ya. Kita besarkan. Kemudian kita kasih warna untuk membedakan. Kita senterkan dulu, kemudian kita kasih bold. Oke, sudah jadi untuk layoutnya dengan rumus-rumusnya juga seperti itu ya. Jadi perhatikan rumusnya agar nanti memanggilnya tidak salah. Ketika nanti salah maka akan tidak terpanggil. Nah, di sini kita berikan logo dulu ya, logo sekolahnya. Kita bisa ke menu sisipkan, lalu kita pilih gambar dan pilih sisipkan gambar di atas sel, agar nanti kita bisa menyesuaikan tata letak yang akan kita sesuaikan ya. Dan di sini bisa kita atur tata letaknya agar terlihat seperti surat resmi ya. Kemudian lakukan yang sama untuk logo dinas ini. Lalu kita sesuaikan tata letaknya. Oke, digeser sedikit. Oke, sudah cukup center. Kemudian kita ubah pengaturan ini ya, bagikannya itu kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link ini bisa melihat, agar nanti ketika respon Google Form-nya itu bisa mengakses menjadi PDF, tidak terkunci. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan copy
HTML-nya ini untuk kebutuhan di website nanti ya, untuk mengaitkan Google Form-nya ke dalam website. Lalu kita ke website. Nah, di sini saya pakai web blogger. Kalian bisa buat dan bisa membuat postingan baru. Nah, cukup mudah ya untuk membuat blogger ini, tapi tetap gunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Dan di sini informasi kelulusannya, deskripsinya kita sudah siapkan juga ya. Saya sudah siapkan deskripsinya, bisa kalian pakai nanti. Di sini kita rapikan dulu dan kita ke tampilan HTML. Nah, di sini nanti yang HTML dari Google Form-nya ini akan pindah ke HTML settingan di sini ya. Dan kita copy dulu, tadi sudah tidak tersalin ya. Kita copy ulang, kemudian kita tempelkan saja di bawahnya HTML dari Google Form-nya. Nah, untuk prem-nya ini script-nya sudah saya sediakan, jadi bisa kalian pakai, diletakkan di iframe-nya ya. Kita copy saja frame ini, kemudian kita pastekan di iframe-nya. Nah, di sini ya kita spasi, kemudian kita paste. Oke, ini iframe untuk frame-nya untuk Google Form-nya ya. Kemudian selanjutnya kita enter aja. Lalu untuk script dari pengubah screenshot ke PDF itu juga sudah saya sediakan, bisa kalian gunakan. Kalian copy saja, kemudian pindahkan di sini. Nah, di sini. Nah, untuk settingan selanjutnya yaitu kita ubah di HTML Google-nya ini ya. Jadi kita ubah menggunakan HTTPS-nya, menggunakan HTTPS screenshot-nya. Nah, Google Docs screenshot-nya ini kita copy screenshot-nya dari mulai screenshot sampai, jadi perhatikan sampai ini saja ya, jangan sampai lebih ya, sampai sini saja dari doc.google sampai ke NSL ini ya. Nah, kita copy saja ini, kalau lebih nanti dia akan tidak terbaca. Nah, di sini kita paste saja. Nah, kemudian untuk ID-nya kita bisa gunakan ID yang ada di screenshot-nya ya. Ini kita ganti juga. Ini kita ganti menggunakan ID yang ada di screenshot-nya. Nah, di sini kita bisa copy dari link atas ini ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke HTML-nya. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian kita tampilan menulis, lalu kita, nah seperti ini tampilannya. Kemudian kita publish saja. Konfirmasi, oke. Nah, setelah itu bisa kita pratinjau nih, bisa kita lihat bagaimana hasilnya dan bisa kita cek. Dan tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa isi ya nanti untuk Google Form-nya. Jadi setiap peserta didik bisa mengisi. Nah, di sini kita akan tes dulu NISN yang salah dulu. Oke, kita masukkan nomor random, kita kirim. Seharusnya tidak bekerja ya. Oke, nah ini tidak akan terbaca dan ada keterangan maaf NISN tidak sesuai. Nah, kemudian kita coba dengan NISN yang sesuai. Kita copy saja di NISN ini ya. Kemudian kita coba NISN yang sesuai, lalu kita kirim. Nah, jika terbaca dia akan terdownload otomatis PDF surat keterangan sesuai dengan NISN yang sudah dimasukkan. Nah, di sini sudah terdownload ya dan sudah berhasil, dan kita coba buka apakah filenya ini benar. Oke, filenya sudah terdownload dan sesuai ya dengan data yang sudah dimasukkan sesuai dengan NISN. Nah, di sini bisa kalian tambahkan tanda tangan juga untuk meresmikan surat ini ya. Kemudian setelah itu bagaimana nanti kita mengirimnya? Kita bisa pakai link website ini. Kita kirim ke wali murid ataupun ke yang lainnya. Nah, di sini nanti kita share aja ke WhatsApp dari wali murid peserta didik tersebut. Ya, mungkin itu sekian dari saya untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat.